Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya nahmaduhu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala 'abdihi wa rasulihi Muhammadin sayyidil khalaiqi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika asya'ni kullahu wa la takidni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma ya mu'allim Ibrahim 'allimni wa ya mufahhim Sulaiman fahimni. Al-ikhwatu fillah wal mu'minin, alhamdulillah meski waktu dengan taufik Allah semata kita masih dapat melakukan kajian. Dan tema kita malam ini tentang pembahasan babun ma ja'a fil ruqa wa tamaimi. Bab tentang keterangan dalam agama yang datang menjelaskan seputar hukum ruqyah dan hukum menggantungkan zimat. Maksudnya bahwasanya dalam hal ini antara kita mempelajari tauhid, di antara pembatal tauhid atau yang mengurangi tauhid adalah seseorang menggantungkan jimat-jimat untuk melindungi dirinya atau binatang ternaknya atau anaknya dari gangguan kejahatan jin dan semacamnya, sebagaimana yang diinginkan oleh kaum musyrikin dan mubtala. Dan mereka meruqyah menjampi-jampi dengan berbagai macam jampi-jampi yang padanya ada berbagai macam bentuk ucapan-ucapan terkait dengan bergantung dengan sebagian jin, nama-nama jin, nama-nama malaikat dan semacamnya, untuk meruqyah menjampi-jampi orang sakit. Dan semua ini bagian daripada kesyirikan. Jadi kemarin adalah bagian daripada kesyirikan dan ini pun bagian daripada kesyirikan. Agar kita dapat benar-benar memahami apa itu tauhid dari para rasul. Berkata Imam Syekh Muhammad rahimahullah fi sahihi an Abi Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu, dalam keterangan hadis yang sahih dari Abi Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu, namanya Qais bin Abdullah atau Ibnu Ubaid bin Harith dari suku Muzainah dari Bani Najjar. Dia adalah sahabat Nabi yang pernah ikut perang Khandaq, perang Uhud. Ketika itu dia masih kecil. Beliau meninggal setelah tahun 60 Hijriah dalam keadaan umurnya 100 lebih. Dan dalam Sahih Bukhari Muslim dia memiliki 2 hadis. Ini diantaranya dari Abu Bashir al-Ansari annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi. Sesungguhnya dia Abu Bashir ini al-Ansari pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian perjalanan Nabi, dalam perjalanan Nabi atau safar Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fa'arsala Rasulullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam saat itu, pada saat safar itu mengutus seorang utusan, yaitu tepatnya Zaid bin Harithah. Dia yang diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar memerintahkan kepada manusia yubqayanna fi raqabati ba'irin kilalatun min wahab. Jangan sampai disisakan di leher-leher binatang-binatang ternak apapun rantai-rantai
yang terbuat dari tali anak panah. Dahulu kala keyakinan bangsa Arab, masyarakat jahiliyah, panah itu ketika talinya sudah lama, sudah tidak lagi kuat, maka mereka melepas talinya. Dan tali anak panah tersebut digantungkan sebagai jimat di leher-leher binatang ternak, agar binatang ternak tidak dicuri, agar binatang ternak tidak terkena penyakit wabah, dan semacamnya. Tentunya ini adalah menafikan kesyirikan, karena tali ini tidak bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Dan masyarakat jadi yang bergantung dengan tali ini, seolah-olah dengan tali ini amanlah binatang ternak mereka, tidak dicuri, tidak terkena wabah penyakit. Maka Nabi perintahkan Zaid bin Harithah, mantan budak beliau yang berniat sebagai anak Nabi Muhammad SAW, agar memberitahukan kepada masyarakat, orang-orang yang ada mereka jumpai dalam perjalanan tersebut yang telah memeluk Islam, jangan sampai dibiarkan lagi apapun bentuknya jimat-jimat yang digantungkan di leher-leher binatang ternak, sebagaimana mereka menggantungkan bekas daripada tali anak-anak panah ini. Jadi kata beliau, adalah yubqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin atau qiladatun illa quti'at. Jangan lagi dibiarkan ada yang menggantung di leher binatang ternak, baik dia terbuat dari tali panah ataupun dari jenis tali lainnya. Jadi orang-orang Arab jahiliyah dahulu menjadikan tali-tali ini jimat untuk binatang-binatang ternak mereka. Kadang-kadang digantungkan di tali tersebut qadl masah, bacaan-bacaan, yang mana bacaan tersebut tidak diketahui apa artinya, nama-nama yang tak jelas, bacaan yang tak dipahami maknanya. Ini semuanya adalah bagian daripada kesyirikan yang dilarang. Jadi kata mereka, rantai-rantai ini dapat menghindari manusia, bahkan binatang ternak, dari berbagai macam penyakit, musibah, mara bahaya. Kalau dipakaikan ke anak akan menghilangkan berbagai macam bentuk penyakit gangguan jin, palasik dan semacamnya, penyakit ain dan semacamnya. Maka Nabi mengajarkan kepada mereka tidak akan ada yang dapat menolak ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tak pernah menjadikan benda-benda ini sebagai sarana sebab untuk dapat menghindari berbagai macam bentuk bala bencana. Karena berkembang di masyarakat waktu saya ke Palu, ketika peristiwa likuifaksi terjadi, di antara yang saya diberitakan kawan-kawan, masyarakat Palu itu menganggap bahwasanya bambu-bambu kuning itu dapat menjauhkan dari mereka mara bahaya. Bambu kuning atau bendera kuning. Jadi mereka memacakkan bendera kuning atau bambu kuning di rumah-rumah mereka setelah bencana tsunami, setelah terjadi likuifaksi. Karena hal ini mereka warisi daripada orang-orang tua dahulu, dianggap dapat menjauhkan dari mara bahaya. Ini adalah hal yang mengotori akidah. Karena bambu kuning, bendera kuning, dan semacamnya tidak pernah Allah jadikan sebagai sarana untuk melindungi manusia daripada mara bahaya dan bencana. Dan di masyarakat macam-macam yang mereka yakin dapat melindungi seorang daripada mara bahaya. Terkadang dalam bentuk cincin-cincin yang ada batunya, batu akik macam-macam. Kata mereka, ini batu kecubung, batu ini bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat, harganya dijual sampai miliaran. Ini semuanya adalah
talbis iblis, menipu daya manusia. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun, rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, dalam kisah yang panjang nanti kita akan kisahkan, dia menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda, innar ruqa, sesungguhnya jampi-jampi. Maksudnya adalah jampi-jampi yang tidak dipahami, bahasa yang tak dikenal. Ya, jampi-jampi dalamnya kandungan perlindungan kepada hantu, kepada jin, kepada syaitan, kepada makhluk gaib, kepada makhluk halus. Dan jampi-jampi yang dimaksudkan di sini dengan bahasa bukan bahasa Arab. Innar ruqa, sesungguhnya ruqyah, karena jampi-jampi dibagi dua. Ada ruqyah yang syar'iyyah, ruqyah yang memang jampi-jampi disyariatkan berupa zikir-zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berupa bacaan Qur'anul Karim. Ya, atau ucapan kata-kata yang tidak menyalahi syariat. Yang kedua adalah ruqyah yang tidak syar'i, jampi-jampi yang bukan dari Quran, bukan dari Sunnah, bukan dengan bahasa Arab, dengan bahasa yang tak dikenal, dalamnya ada perlindungan kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi innar ruqa, sesungguhnya ruqyah jampi-jampi, wat tiwalata wat tamaima. At-tamaim jamak daripada tamimah. Ya. Ini dimaksudkan dengan tamimah ya adalah jimat-jimat yang digantungkan, terkadang dalam bentuk biji-bijian dan semacamnya. Ya, namanya tamimah. Ya. Kadang-kadang macam-macam yang mereka gantungkan. Kadang-kadang orang pakai kerang-kerang, digantung-gantungkan, ditempatkan di rumah. Ya, kadang-kadang orang menjadikan tasbih yang digantungkan di mobil. Ya, katanya tasbih ini untuk mendatangkan manfaat, menolak mudarat, menghilangkan mara bahaya. Ini sudah menjadi jimat. Namanya tamaim. Ya, tamimah. Jadi kata Nabi, innar ruqa, sesungguhnya ruqyah yang tidak syar'i, jampi-jampi yang tidak disyariatkan, dalamnya ada kesyirikan, wat tamaim, menggantungkan jimat-jimat apapun bentuknya, ya, baik dibentuk gelang, dibentuk cincin, dibentuk kalung, dibentuk anting, jika tujuannya untuk jimat semuanya kena. Wat tiwalata, at-tiwalah bahasa Indonesianya namanya adalah pelet. Ya, upaya seseorang istri membuat suaminya cinta kepadanya, atau upaya seorang laki-laki membuat wanita cinta kepadanya, namanya at-tiwalah. Ya, itu ada kerjaan dukun. Cinta ditolak, dukun bertindak. Ini kesyirikan. Ya, apalah arti cinta ditolak dibanding kesyirikan yang tidak ada taranya, dahsyatnya. Orang begitu mudah menggadaikan akidahnya. Hilang handphone, datang ke dukun. Ya, lama tak dapat jodoh, datang ke dukun. Lama macam-macam. Ya, maka tiwalah ini terlarang karena dalamnya ada kandungan kesyirikan. Apa dia? Berlindung kepada, bergantung kepada jin, kepada syaitan. Ya, agar syaitan, jin menghiasi, ya, indah seseorang dalam pandangan mata orang lain. Kadang-kadang pakai susu, mediasinya, mediatornya susu yang ditanamkan kadang di wajah, tadi mana Allah alam. Ya, intinya syaitan berusaha menghiasi orang supaya tampak cantik. Ya, tampak berwibawa sehingga disegani
oleh lawan-lawannya maupun kawannya. Kadang-kadang penyakit ini, kesyirikan ini hingga pada sebagian orang yang gila dengan jabatan kekuasaan. Bagaimana supaya orang tunduk kepadanya? Tak cukup punya kekuasaan, dia masih merasa kurang, panggil jin, panggil dukun atas nama penasehat spiritual, padahal dia dukun. Sebagaimana Fir'aun di zaman klasik memperkokoh kekuasaannya dengan dukun, sebagian orang pun dan billah yang tak punya iman, pejabat-pejabat yang tak punya iman, kadang-kadang mereka selalu datang sowan kepada dukun-dukun ini, minta keberkahan. Kadang-kadang datang ke kuburan, kuburan orang-orang terdahulu, kuburan para pejuang, minta berkah. Dan billah, ini kesyirikan. Jadi inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, azimat yang digantung-gantungkan, kemudian upaya untuk membuat cinta seseorang, membuat seseorang cinta kepada orang lain, suami cinta kepada istrinya, istri cinta kepada suaminya, dan semacamnya. Semuanya adalah bagian daripada kesyirikan. Padahal seorang wanita jika dia mau membuat suaminya cinta nggak perlu ke dukun. Tidak perlu ke dukun. Dalam satu kitab disebutkan ada seorang wanita yang datang kepada orang bijak, orang pintar. Dia minta agar orang pintar tersebut membuatkan untuknya jimat supaya suaminya tunduk kepadanya. Orang yang bijak ini sebenarnya dia bukanlah dukun, tapi dia anggap dukun. Sebenarnya dia malas menanggapi permintaan perempuan nih karena tak masuk akal. Tapi akhirnya dia bilang, udah begini ajalah. Andai kata ibu mau supaya suami tunduk kepada ibu, berat soalnya. Ini syaratnya berat. Dia bilang, saya akan ikuti syaratnya. Berat bu syaratnya, saya ikuti. Ibu akan ikuti? Ya. Pergi ibu bawakan ke saya 2 helai rambut singa. Gak bisa diganti pak. 2 helai rambut kambing kek, 2 helai bulu ayam, bulu hentok. Tak bisa, itu aja. Tak habis akal perempuan ini. Singa itu ada di mana? Kebun binatang. Akhirnya dia tiap hari datang ke kebun binatang, bawa daging sembunyi-sembunyi, kasih makan singa tanpa pengetahuan pengawas. Sampai singa itu kenal sama dia, sampai jinak sama dia. Mendekatkan tangannya, awalnya singa ngaum, tariknya kembali, lambat laun singa jinak. Langsung dia berikan makanan ke singa tersebut. Tatkala singa dekat, diambil 2 helai. Berhasil. Pusing orang pintar datang, Pak, ini 2 helai rambut singa. Pusing dia. Apa mau gue bilang lagi ini? Berkata akhirnya orang tersebut, kau telah berhasil menaklukkan singa. Subhanallah. Singa yang begitu dahsyatnya, singa yang begitu buasnya bisa kau taklukkan, apalagi suamimu yang tak buas sebagaimana singa. Kalau kau mau takluk suamimu kepadamu, kau berbuat baik kepada suamimu sebagaimana kau berbuat baik kepada singa, dia akan takluk kepadamu. Pulang ke sana. Macam-macam orang. Kadang-kadang bawa bulu perindu katanya. Masya Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dari Muhammad dan Abu Daud. Adapun sebab perkataan Abdullah Mas'ud ini disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya istri Abdullah bin Mas'ud namanya Zainab.
Suatu hari Abdullah bin Mas'ud masuk ke rumahnya dan dapati di leher istrinya ada benang. Maka dia bertanya, "Hai istriku, ini benang apa ini kau gantung-gantungkan di lehermu?" Bukan dia kalung tapi benang. Berkata istrinya, "Khaytun ruqiya li fihi." Ini benang sudah dijampi-jampi. Banyak orang menjual ya hal-hal semacam ini. Dan antum tak usah belilah. Ini sudah jampi-jampi nih. Apa tuh sauda? Tak usah. Kayak paten kali jampi-jampi. Emang siapa dia? Ya, kadang-kadang jual herbal pun pakai jampi-jampi. Ini udah jampi-jampi nih, subhanallah. Siapa yang jampi-jampinya? Apa hebatnya dia? Ya, dengan dijampi-jampi menjadi mahal. Ya, ada pernah seorang ya yang bincang-bincang dengan kita, udah tua dia. Ya. Dia tanya, "Inta berapa jual parfum za'paran?" Saya bilang, "Murah aja, Pak." Ya. Kita jual paling 1 milinya harganya 5.000. Oh, saya tidak. 500.000 saya jual 1 mili. Kok mahal kali, Pak? Iya, yang buat mahal tuh bukan parfumnya tapi ombus-ombusnya nih. Konon kabarnya banyak pejabat-pejabat yang datang ke dia. Subhanallah. Ya. Jadi tak usah antum mau diakal-akali orang. Kalau kita tak bicara agama ditipu orang kita. Mudah ketipu orang. Ya. Dia bilang, ini rambut Rasulullah, percaya antum. Baru masuk ke sana ke saya WA, "Ustaz, di Medan ini sekarang ada orang dari ya dia katakan Libanon, bayangkan dari Libanon. Dia bawa rambut Rasulullah, Ustaz. Kemarin artis. Sekarang dari Libanon, besok tak dari Suriah, tak dari mana-mana, masing-masing klaim bawa rambut Rasulullah." Subhanallah. Ini kalau tak belajar akidah. Ya. Subhanallah. Dikiranya selamat dengan meyakini itu rambut-rambut Rasulullah. Tak ada keselamatan kecuali dengan menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi nampak oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya, ini telah dijampi-jampi suamiku. Akhirnya fa akhadahu thumma qata'ahu, pinjam dulu sebentar. Diberikan, digunting-guntingnya itu jimat. Thumma qala antum alu Abdullah la aghniya'u 'an syirki. Kalian ini semua keluarga ya Abdullah, keluarga Abdullah bin Mas'ud tidak butuh dengan segala macam bentuk kesyirikan. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ini di hadisnya, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwala tasyirku." Sesungguhnya ruqyah, jampi-jampi, jimat yang digantung-gantungkan, pelet, semuanya adalah bagian daripada kesyirikan. Maka menjawab istrinya, "Laqad kanat 'aini tuqdhaf." Tahukah Anda suamiku, hampir-hampir kurasakan mataku ini keluar karena sakit. "Wa kuntu akhtalifu ila fulan al-yahudi." Ya, fa idza raqasa kanat. Aku terpaksa pergi kepada fulan orang Yahudi, dibacanya ruqyah. Kalau ruqyah dibaca, aku tentram, tenang. Dibacakannya ruqyah, aku pakai kalung ini, maka seketika penyakitku kurasakan hilang. Ya. Faqala Abdullah, ya, "Innama dzalika 'amal syaitan." Kau harus tahu, itu perbuatan syaitan. Kana yakhnisuha biyadihi. Dia yang membuat matamu tersakiti dengan tangannya, ya. Fa idza raqa kaffa anha. Apabila dibaca oleh orang Yahudi tersebut, dia berhenti sejenak. Subhanallah. Ya. Innama kana yakfiki an taquli kama kana Rasulullah SAW. Cukup bagimu itu mengatakan sebagaimana dikatakan Nabi SAW. Kau jampi dirimu sebagaimana Nabi SAW ajarkan. Adhibil ba'sa rabban nas. Hilangkanlah penyakitku, wahai Tuhan pemilik manusia. Wasfi antas syafi. Sembuhkanlah engkaulah sesungguhnya zat penyembuh. La shifa'a illa shifa'uka. Tak ada kesembuhan yang datang kecuali dari kesembuhanmu semata. Syifaan la yughadiru saqaman.
kesembuhan yang akan menghilangkan segala macam bentuk penyakit. Hadis yang Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Imam Hakim. Ya. Dan hadis ini hadisnya sahih. Sepakat Imam Dzahabi rahimahullah tabaraka taala. Jadi inilah sebabnya Ibnu Mas'ud mengatakan hal demikian. Ya. Ini menunjukkan terkadang ya perkara-perkara tauhid itu tak diketahui sebagian orang-orang mulia sampai datang kepadanya keterangan. Ya, ini menunjukkan seorang suami wajib menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di rumahnya. Jika ada kemungkaran wajib diingkari, apalagi tentang perkara-perkara kesyirikan dia tak boleh diam. Wajib diingkari dengan tegas. Ada toleransi dalam perkara-perkara semacam ini. Ya. Kemudian berkata Syekh Muhammad rahimahullah tabaraka taala, at-tamaimu menjelaskan makna tamimah. At-tamaimu berbagai macam jimat yang digantung-gantungkan, syai'un yu'allaqu 'alal aulad. Itu adalah hal-hal yang benda-benda yang digantungkan pada anak-anak minal aini untuk menghindari daripada penyakit ain. Klasik dan semacamnya. Lakin idza kana al-mu'allaqu min al-Qur'an, tetapi jika yang digantungkan itu adalah berupa ayat Quran, farakhasa fihi ba'dus salaf, ada sebagian ulama terdahulu membolehkan jika yang digantungkan itu Quran. Wa ba'dhum lam yurakhis fihi, sebagian mereka tidak memberikan kebolehan mutlak tak boleh meski Quran. Wa yaj'aluhu minal manhi anhu, dan mereka menganggap itu bagian daripada terlarang, masuk ke dalam larangan. Karena kata-kata tamaim umum, tak ada kekhususan apapun juga tak boleh digantungkan jika tujuannya untuk dijadikan sebagai jimat, meski Quran. Quran diturunkan bukan untuk jadi jimat, untuk dibaca, dipahami dan diamalkan kandungannya. Diimani apa yang terkandung dalamnya. Jika perintah kerjakan, jika larangan tinggalkan, bukan untuk digantung-gantungkan sebagai jimat. Ya, karena itulah sebagian mereka melarang secara mutlak tak boleh meski Quran. Dan ini pendapat yang sahih, ini pendapat yang benar. Karena keumuman hadis dan tidak ada hadis yang mengkhususkannya. Kecuali Quran tak ada. Nabi tak pernah menjadikan Quran, para sahabat, sebagai sesuatu yang mereka gantung-gantungkan dijadikan sebagai jimat, tak ada. Bahkan menjadikan Quran sebagai azimat, dalamnya adalah pelecehan terhadap Quran. Quran diturunkan bukan untuk jimat. Kadang-kadang ya jimat tersebut dibawa kemana-mana, bawa ke WC, ya dan billah, ya berbagai macam tempat dibawa, tak boleh. Jadi ulama-ulama yang terdahulu melarang, dan ini yang paling benar karena pertama, Nabi dan para sahabat tak pernah buat. Kedua, keumuman hadis Nabi yang mulia SAW melarang untuk menggantungkan segala macam bentuk jimat. Yang ketiga, andai kata itu Quran dijadikan sebagai jimat, bisa menjadi sebab dihinakannya Quran. Kalau dibawa berbagai macam tempat yang tak boleh dibawa padanya Quran. Keempat, ya bahwasanya hal ini jika dibuka pintunya akan terbukalah pintu kepada kesyirikan. Ya, sad dan lidari, untuk menutup segala macam pintu kesyirikan dilarang. Kadang-kadang orang tak tahu karena Arab-Arab ini Quran Ustaz, padahal bukan Quran. Dalamnya entah apa-apa. Ain, ha ha, ra ra sad. Apa artinya? Mana? Tengoklah mujarrabat itu. Tengok. Dulu pernah datang ke saya salah seorang santri tamatan pesantren di Sumatera Sana yang terkenal, bawa kitab setebal ini ya, setebal tas saya. Bacaannya bukunya Pak Mujarrabatul Kubra, karangan Al-Baghdadi. Entah Baghdadi mana, yang penting bukan yang isi sekarang. Ya, saya belum selesai dari Madinah. Saya mungkin masih tahun pertama liburan pulang. Dia bawa, dia bilang sama saya, tolong kau terjemahkan ini. Saya baca,
Jika huruf ini digantungkan pada jaring digunakan menjala, maka ikan akan dapat tangkapan yang banyak. Kemudian ada lagi jimat lain. Jika tangkal ini ditulis dan ditempelkan pada setiap sudut kebun, maka akan menghalangi kebun, ya, dari berbagai macam bentuk serangan babi dan semacamnya. Subhanallah. Ya, tebal. Tamatan pesantren. Kadang-kadang sebagian pesantren tak lurus akidahnya. Tamat dari pesantren bisa jadi dukun dia. Bisa ngilang. Bisa nyantet orang. Ya, tukang jual jimat, tukang jual embus-embus tadi itulah. Subhanallah. Diajarkan mereka katakan kami di kelas 7 belajar ini. Mereka pelajar di kelas 7. Kan kelas 6 kelas 7-nya. Ya, cerita dia entah benar atau enggak. Kami kalau udah kelas 7 berantem dari jarak jauh. Terbang-terbang. Kayak di TV-TV itu. Allahu a'lam. Subhanallah. Jadi kata beliau, sebagian dari ulama-ulama salaf tidak membolehkan, ya, dan menganggap itu bagian daripada apa yang terlarang. Minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di antaranya adalah Ibnu Mas'ud. Ya. Ibnu Mas'ud melarang. Inilah perkataan Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Uqbah, ya. Kata Imam Ahmad Muhammad rahimahullah dan lain-lainnya. Ada sebagian orang yang menukil daripada Amr bin As. Amr bin As membolehkan demikian. Afwan, Abdullah bin Amr, ya. Kata mereka Abdullah bin Amr bin As membolehkan, ya, untuk menggantungkan dalam bentuk tulisan-tulisan. Tapi tak ada riwayat yang sahih. Ya, kalaupun mungkin ini maksud oleh Abdullah bin Amr bin As, digantung bukan untuk tujuan jimat, untuk dihafalkan. Dihafalkan supaya hafal, setelah itu diganti yang lain. Bukan untuk tujuannya jadikan sebagai jimat. Kemudian hal lainnya bahwasanya menjadikan Quran ini sebagai jimat, subhanallah, ya, adalah perkara yang menafikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bukanlah Quran itu untuk digantung-gantungkan dari jimat. Kalau Anda sakit, baca Quran itu. Kita meruqyah diri kita ketika sakit, pertama caranya baca Quran dengan niat meruqyah diri kita. Niat saja, baca. Atau yang kedua, baca air-air Quran Karim, ya, ditiupkan di media air. Kita minum sendiri, minumkan kepada orang yang sakit bersama kita. Yang paling manjur Fatihah, paling manjur. Ya. Atau dibacakan Quran, ditiupkan dengan sedikit, dihembuskan kepada tempat yang sakit. Ya, itu yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bukan dijadikan sebagai tulisan-tulisan yang digantung-gantungkan. Kata beliau, faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-'ain wal-humah. Sebagian ulama-ulama Ya. Wa ruqyah, adapun ruqyah, hiya allati tusamma al-azaim, itu yang dinamakan dengan al-azaim, jamak daripada azimat. Bahasa Indonesianya jimat. Tapi jimat dalam bahasa Indonesia tak sama dengan jimat dalam bahasa Malaysia. Ya, nanti antum ke Malaysia banyak di masjid-masjid jimatkan air. Nah, jangan antum bilang syirik ini. Jimat dalam bahasa Malaysia maknanya hematkan air. Awal-awal kita ke sana, ini jimatkan air. Rupanya mana jimat apa? Hematlah penggunaan air. Jadi ruqa itu dinamakan dengan azimat. Ya. Wa khussa minhu dalil ma khala min asyirki, dibolehkan, dikhususkan jampi-jampi, ya, yang memang selamat daripada kesyirikan.
faqad rakhasa fihi Rasulullah SAW min al-'aini wal humah. Nabi membolehkan, mengizinkan untuk menjampi-jampi orang yang terkena penyakit ain atau terkena penyakit sengatan binatang berbisa. Nabi bolehkan. Ya. Selama dia tidak ada padanya unsur kesyirikan. Wa tiwalatu, adapun tiwalah syai'un yasna'unahu, adalah sesuatu yang dibuat-buat mereka. Yaz'umun, mereka mengklaim annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha, bahwasanya hal ini akan membuat seorang wanita dicintai oleh suaminya. Ini yang tadi kita bilang namanya apa? Pelet. Ya, yuhabbibul mar'ata ila zawjiha war rajula ila imra'atiha, atau sebaliknya, membuat suami itu dicintai oleh sang istri. Subhanallah. Atau seorang laki-laki ingin dicintai seorang wanita, dilamar tak diterima, ditolak lamaran, dibuatnya pelet, tergila-gila wanita itu dengannya, dibuatnya gasing tengkorak. Subhanallah. Ini semua dunia klinik kesyirikan, ya dan billah. Mungkin orang yang tak belajar tauhid terpincin dalam kesyirikan. Wa rawal Imam Ahmad an Ruwaifi, dan Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ruwaifi Ibnu Thabit Ibnu Sakan Ibnu Adi Ibnu Harith. Ya. Ini sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ruwaifi ini, ya. Dia memiliki 8 hadis dari Nabi SAW. Pernah bermukim di Basrah dan pernah menjadi gubernur di daerah Riqqah dan Torablus, Tripoli. Dan dia pernah menaklukkan negeri Afrika pada tahun 47 Hijriah. Ya. Apa kata Ruwaifi ini? Qala li Rasulullah, berkata kepadaku Rasulullah, ya Ruwaifi'u, wahai Ruwaifi, la'alla al-hayata satatulu bika, boleh jadi umurmu akan diberikan Allah umur yang panjang. Dan memang benar, umurnya panjang. Ya, dia meninggal pada tahun 56 Hijriyah. Subhanallah. Ya, lewat masa Muawiyah bin Abi Sufyan, lewat. Ya. Fa akhbirin nas, wahai Ruwaifi, beritahukan kepada manusia, anna man aqada lihyatahu, ketahuilah, beritahukan kepada manusia siapa yang mengikat-ikat lihyatahu, jenggotnya. Saya artikan dulu semuanya. Au taqallada witran, atau menggantungkan tali bekas daripada tali panah. Au istanjah bi raji'i dabatin, atau beristinja menggunakan dengan kotoran binatang, au azmin, atau dengan menggunakan tulang. Fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bari'un min, sungguhnya Muhammad lepas diri daripadanya. Kata Rasulullah, ya Ruwaifi, kau beritahukan manusia, barang siapa yang mengikat-ikat jenggot, maksudnya adalah menjalin jenggotnya. Disebutkan bahwa itu tradisi orang-orang jahiliyah dahulu sebagai tanda kesombongan. Ya, dilakukan oleh orang-orang yang pongah, orang sombong, para pendekar itu mereka buat itu. Ya. Mereka pelintir-pelintir jenggot-jenggot mereka. Sebagian dahulu kala orang-orang memelintir kumisnya kayak Pak Raden. Pelintir kalau bicara, karena kesombongan. Ya. Adapun yang kedua, kata mereka, makna memelintir-melintir jenggotnya ini tujuannya adalah untuk mengubah bentuk jenggotnya agar tampil lebih indah, agar dia ikal atau agar dia keriting dan semacamnya. Ya. Dan tentunya hal ini dilarang karena ini perbuatan wanita yang sibuk dengan rambut, sibuk dengan jenggot pulang balik. Itu wanita. Dan dilarang meniru wanita. Antum ini jangan pulang balik bawa kaca, terbentar keluarkan. Itu untuk kaum wanita. Ya, janganlah kaum wanita mana-mana bawa kaca. Ya, bentar-bentar keluarkan kaca.
mendarat pesawat, mau pulang, dah tengok kaca, tengok. Nah, laki-laki kalau ikut perempuan dilarang, terlaknat. Ya, tak usah lantum bawa sisir. Kadang-kadang laki-laki dulu kan belakangnya ada sisir. Terbentar, maka dilarang gara-gara menyuruh wanita, atau dilarang gara-gara itu sifat kesombongan. Kata Nabi, barang siapa yang memintal-mintal jenggotnya, tengok sebagian artis sekarang, kadang-kadang dibuatnya gitu, ingin tenar, ingin tampil beda. Alhamdulillah tak ada yang ada jenggot antum pinter-pinter sini. Alhamdulillah selamat. Barang siapa yang minter-minter jenggotnya, atau taqallada bitran, atau mengalungkan tali-tali yang dijadikan sebagai jimat, ya, tali bekas panah dan semacamnya. Aw istanja bi raji', atau dia beristinja menggunakan kotoran binatang. Antum mungkin bingung ya, kok bagaimana caranya beristinja pakai kotoran binatang? Antum tuh tak hidup di daerah yang kering, kerontang. Di negeri-negeri yang kering kerontang, kotoran binatang itu seketika keras, mengeras sama dengan batu. Bisa antum pegang, bisa antum timpuk, kena orang sakit berdarah. Negeri-negeri yang subhanallah. Teringat saya dulu kami kadang-kadang mengumpulkan jeruk itu, kami kadang-kadang tak sempat makan 2 hari 3 hari, lupa masukkan kulkas, itu jeruk berubah jadi batu. Kalau melempar berdarah, mengeras. Jadi kotoran-kotoran binatang ini cepat mengeras. Ya, dan dahulu kala tradisi bangsa Arab, mereka itu bertinja ima pakai air, ima pakai batu. Ya. Antum pun tak masuk akal gimana istinja pakai batu. Belum pernah coba ya? Belum pernah coba. Itu karena memang kita banjir dengan air, tempat mereka tidak. Sebutkan salah seorang ustaz kita, Abu Ihsan cerita ke saya, Abu Ihsan Al-Medani. Kami di Pakistan dulu, kalau andai kata kami buang air, kami lebih mengutamakan bawa batu-batu karena pahitnya air. Ember isinya batu-batu. Allah. Ya. Jadi karena ya kotoran binatang ini najis, tak sah digunakan untuk membersihkan najis. Ya. Atau menggunakan tulang belulang untuk istinja, tulang belulang yang telah lama diambil, tidak dibolehkan. Dikatakan Nabi yang mulia SAW bahwasanya ya tulang belulang itu makanan bangsa jin. Dalam Sahih Muslim, la tastanju birruthi wala bil idham. Jangan beristinja dengan kotoran binatang. Jangan pula dengan tulang belulang, fa innaha zadu ikhwanikum minal jin. Sesungguhnya dia adalah bekal makanan bagi saudara-saudara bangsa jin. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan yang melakukan beberapa hal ini, 3 hal ini, maka katakan sesungguhnya Nabi Muhammad berlepas diri padanya. Dan ini menunjukkan perbuatan ini semuanya dosa besar. Subhanallah. Dan asyahid di sini kata-kata taqallada witran, mengalungkan tali untuk jimat, itu kesyirikan. Ya. Adapun memintal-mintal jenggot itu haram. Ya, kemudian dan dosa besar, beristinja dengan tulang dan bekas kotoran juga haram. Dosa besar. Tapi menggantungkan jimat itu dia hukumnya apa? Syirik. Wa an Sa'id bin Jubair qala, dari Sa'id bin Jubair dia berkata, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabatin. Barang siapa yang memutus jimat dari seseorang manusia, seolah-olah dia telah memerdekakan satu orang budak. Ya. Budak itu terikat, subhanallah, tak bebas, tak merdeka, terikat dengan tuannya. Orang yang berbuat kesyirikan terikat dengan kesyirikannya. Ya, setan yang akan jadi kawannya di hari kiamat di neraka. Tatkala seseorang menjelaskan kepada pengertian tentang tauhid, memutuskan kesyirikan yang ada padanya, mengajarkannya tauhid, seolah-olah dia telah membebaskan seorang budak dan benar-benar dia membebaskan laki-laki daripada
neraka. Subhanallah, daripada budak syaitan menjadi budak Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Waqi', diriwayatkan oleh Imam Waqi' bin Jarrah. Ya. Walahu an Ibrahim kanu yakrahun. Ya. Dan Waqi' memiliki riwayat daripada Ibrahim. Kanu, mereka dahulu kala yakrahuna tamaima. Mereka tak menyukai, mereka membenci segala macam jenis jimat. Kullaha, seluruh jimat. Minal Qur'ani wa ghair Qur'an. Baik dari tulisan-tulisan Qur'an ataupun bukan daripada Qur'an. Inilah pendapat yang sahih. Allah Ta'ala alam. Demikian kajian kita malam hari ini. Minggu akan datang insyaallah kita membahas tentang hukum mencari berkah pada pohon kayu, batuan dan semacamnya. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.